Oke, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Tak harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi ya untuk pembacaan akhir tahun memang ya, Desember 2021. Dan ini untuk zodiak Pisces. Aku udah buat memang untuk akhir tahun, cuman ini benar-benar fokus ke Desembernya. Jadi ini untuk Desember ya. Walaupun aku baca untuk November, tetap energinya memang bisa bermain udah di November ya. Cuman ini adalah akumulatif untuk di Desember dari semua kalian yang berada di bawah naungan salah satu zodiak yaitu Pisces ya. Dan kalau memang tidak sesuai mohon banget untuk jangan dipaksakan, karena energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. So pahami itu, energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, dan karir ya. Karena pembacaan aku di sini nggak bisa untuk benar-benar direct tertuju dengan seseorang gitu, nggak bisa, karena memang ini pengantar untuk personal reading ya. Karena apapun yang terjadi ya dalam pembacaan yang seperti ini terutama ya, kalian harus tetap menilainya atau mengambilnya sebagai tanggung jawab diri kalian masing-masing gitu. Jadi maksudnya adalah misalnya pembacaan aku mengarahkan seperti ini, tetap kamulah yang harus menginterpretasikannya sendiri dalam hidup kamu, karena aku nggak tertuju untuk kamu aja bacanya gitu. Oke, kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, psikologi, dan tarot ataupun astrologi Vedic. Atau kamu hanya pengen tahu birth chart kamu secara Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Oke, untuk Pisces di Desember 2021 ya. Oke, kita lihat oracle pertamanya untuk simplify your life, eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. Learn to break free, try different ventures and experiences as a way to grow and learn. Then consult an expert, make more information is needed. Contact someone with expertise in this area. Dan di the bottom of the deck-nya ada you are being helped, heaven is working behind the scene to help you even if you don't see results yet. Oke. Pisces, pesan semesta untuk kamu di sini kuatkan banget memang kalau kamu nggak bisa ngehandle ya. Dan memang kita semua nggak akan pernah benar-benar bisa ngehandle diri kita sendiri, kita butuh orang lain. Aku pun sampai sekarang masih butuh orang lain, dalam artian aku belajar dari astrologer ya, guru spiritualnya aku, setiap hari aku masih belajar sampai saat ini ya. Jadi di sini energinya semesta pengen bilang untuk jangan memaksakan diri kamu, dalam artian untuk berjalan sendiri di jalan yang baru ini. Jalan yang seperti apa? Yaitu jalan spiritual. Karena gini, spiritual itu adalah jalan yang memang pilihan ya. Gak semua orang mau dan gak semua orang mampu. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin dia orang itu udah spiritual di kehidupan sebelumnya ya, jadi mungkin di kehidupan ini memang dia tidak ya. Namun kalau kita ditakdirkan memang di kehidupan ini untuk spiritual, memang kita butuh guidance. Karena dengan kita mencari konselor, coach, terapis ya, kalau psikolog ataupun psikiater, gimana ya, aku ngelihatnya sekarang justru memang bagus sih sebenarnya. Cuman ya untuk di lebih ke arah spiritual memang lebih sulit ya. Memang lebih baik ke guru spiritual yang benar-benar mungkin bisa dibilang cerdas gitu ya, orang yang benar-benar expert. Jadi untuk kamu tidak mencoba
Pisces ya, aku rasain meribetkan hidup kamu ya, dengan artian aku maunya gini, aku maunya gitu, kamu yang mengatur semuanya ya. Jadi semesta minta untuk stop, untuk mengatur. Dalam spiritualitas harus ada ketidakterikatan ya, sorry for the noise, itu adalah maksudnya detachment ya, tidak terikat dengan apapun juga, terutama dengan hasil apapun, keadaan apapun, kondisi apapun ya. Jadi sini kamu udah diarahkan untuk spiritual, cuman kamunya ya itu tadi, masih ada kamunya atau dianya, energinya ingin mengatur, masih udah kayak gimana ya, mungkin memang udah nature-nya kamu kayak gini juga bisa ya. Cuman gini ya, saat kamu ngerasa sakit ya, aku pernah cerita ini apa belum ya di zodiak apa atau ke klien aku. Jadi aku bilang saat kita sakit ya, kita pergi ke dokter, kita periksa ya, padahal kita cuma ngomong-ngomong aja mungkin sama dokter ya, nggak diperiksa, nggak benar-benar berbaring di tempat tidur gitu ya, diperiksa oleh dokter ataupun perawat. Sebenarnya saat kita pergi bicara dengan dokter, kita sudah 50% sembuh ya, karena kita mengambil aksi, kita berdiri ya, kita memberikan energi kita, tenaga kita, atau bahkan dana dan uangnya kita. Dengan begitu kita ngasih lihat ke semesta, I'm ready, aku siap untuk sembuh ya. Jadi kamu memang perlu banget untuk ditolong oleh seseorang yang profesional di sini Pisces ya. Karena kamu mungkin meribetkan hidup kamu yang sebenarnya tidak perlu seribet itu ya. Sambil kita siapin oracle kedua. Meribetkan ini ya seperti aku bilang tadi, mencoba mengontrol. Karena gini, aku masih lihat ini adalah yang banyak terjadi di klien aku memang ya. Banyak, aku nggak bilang semua, ada beberapa yang memang dia udah tahu jalan untuk ngarah spiritual, udah tahu harus gimana, udah misalnya memang cari konselor, coach ataupun terapis lainnya atau guru spiritual lainnya ya. Namun setelah diberitahu, sharing, konseling, dia coba untuk melogikakan apapun yang dibicarakan. Sedangkan spiritualitas bukanlah sesuatu yang berasal dari pemikiran ataupun logikanya kamu. Spiritualitas adalah penerimaan. Penerimaan yang seperti aku bilang tadi, dalam sebuah ketidakterikatan, detachment ya. Uranus, Virgo, Mars, dan di the bottom of the deck-nya ada Jupiter sih. Jupiter ini di astrologi ya menggambarkan untuk guru ya, memang bisa dibilang lebih ke arah guru spiritual ya, ataupun ke arah religius gini ya. Jadi ini energi yang benar-benar pelepasan ya. Spiritual itu adalah ketidakterikatan, pelepasan, dan ketidakpastian. Jadi udah di jalan spiritual ibaratnya, namun istilahnya kayak apa ya, aku bisa bilang kayak ya aku tahu aku harus gimana ya, aku tahu aku yang ngatur diri aku gitu, energinya kayak gitu, cuman aku pengen tahu ke depannya gimana. Jadi ini energi bisa seseorang yang udah ngelepasin orang di masa lalu ya, kekecewaan di masa lalu ya, apapun yang terjadi udah di masa lalu tuh udah ibaratnya bisa udah lepas, cuman pengen ada yang namanya jaminan untuk apa yang terjadi ke depannya ya. So that's why justru membuat orang ini, dia ataupun kamu jalan di tempat. Itulah kenapa butuh yang namanya profesional expert ya, orang yang
profesional, karena biarpun kita di jalan yang tepat, gini, kita itu saat spiritual ya, kita pilihannya cuma satu, yaitu untuk terus maju ya. Kita bisa stuck, namun kita nggak bisa mundur. Kenapa? Saat kita spiritual, kalau kita mundur ya, kita nggak akan tahu kita mau lari kemana, karena kita nggak akan mengenali diri kita yang dulu gitu. Jadi ya mau nggak mau untuk jalan terus ya. Dengan kita spiritual ya, bukan berarti kita bisa mendapatkan semua apapun juga yang di dunia ini. Namun justru saat kita spiritual, kita bakal ngelihat batas nyata dari semua hal yang terjadi saat ini adalah semuanya itu adalah bentuk dari egoismenya kita. Sorry for the noise ya. Jadi kamu bakal ngelihat dengan jelas kalau memang apapun yang kamu pikirkan saat ini hanya sebuah egoisme belaka. Kamu bisa marah, bisa kecewa sama aku atau gimana, namun ya aku harus bilang it is what it is. Ini memang seperti ini. Mau kamu terima ataupun tidak, ya memang seperti ini. Jadi energi Jupiter itu juga ruler untuk Sagittarius dan Pisces. Jadi Jupiter ngasih lihat banget ya untuk kamu, kalau kamu bisa untuk jalan di tempat. Jadi sekarang semesta minta kamu untuk jalan terus saja, nggak perlu libetin, nggak perlu untuk mencari tahu dia sedang apa. Misalnya orang ini di masa lalu, apakah dia akan kembali, nggak perlu untuk apakah dia akan menyesal gitu, apakah begini, apakah begitu. No ya, itu artinya kamu mencoba untuk kembali lagi ke masa lalu, kamu mencoba lagi kembali ke egoismenya kamu ya. Karena apapun yang terjadi di luar diri kita itu bukan urusannya kita. Apa yang menjadi urusan kita ya cuman di jiwanya kita toh. Itu yang lain daripada itu ya udah egoismenya kita, mau baik ataupun buruk ya. Jadi aku bilang egoisme bukan berarti harus buruk ya. So open minded please gitu ya, untuk tidak sampai egoisme buruk banget kayaknya. No, aku sendiri pun beroperasi saat ini karena egoisme, namun egoisme yang membantu untuk ngebuka energinya sih. Jadi Pisces ya, untuk Desember ini untuk jangan muluk-muluk gitu ya, karena kamu bakal sakit sendiri, kecewa sendiri, dan gak menuntut kesempurnaan. Karena cinta dan kasih sayang yang kamu tuntut, kamu harapkan, dan kamu atur, ibaratnya kamu kontrol, itu gak akan pernah ada. Kamu mungkin berharap atau mencintai atau dicintai dari seseorang yang bisa dibilang sosoknya gak akan pernah ada. Karena kamu bakal selalu menemukan kekurangan dari orang tersebut, ataupun dia bakal selalu menemukan kekurangan di dalam diri kamu atau di dalam diri siapapun ya. Menuntut kesempurnaan dalam cinta adalah sebuah kesia-siaan, karena cinta real love yang memang ada di jiwanya kita itu udah klop, udah sempurna. Ibaratnya seperti bulat yang perfect, nggak ada sudutnya, nggak ada ujungnya, udah seperti itu ya. Namun cinta yang penuh kontrol, cinta yang penuh egoisme ya, bakal berbentuk abstrak sesuai dengan harapan dari orang yang punya rasa itu sih. Jadi kamu berharap cinta kamu mungkin berbentuk bunga mawar atau apapun juga, dan kamu berharap itu dari seseorang yang menggambarkan cintanya dia misalnya bentuknya bulat perfect, ataupun dia menggambarkan cinta dia bentuk bunga yang lain ya, mungkin dia bunga melati misalnya kayak gitu, dan gak akan ketemu sih. Oke. Jadi kamu harus gimana, I'm sorry PNS lagi, Pisces ya. Jadi
Disakiti, dikecewakan memang menyakitkan ya, bukan berarti kamu bisa menuntut orang ibaratnya untuk jadi seperti yang kamu mau gitu ya. Karena dengan begitu kamu bisa menyakiti siapapun yang jadi pasangan kamu nantinya ya. Bahkan aku belum buka tarotnya ya, udah 15 menit. Untuk Pisces kita buka aja satu baris ya. Untuk Pisces kita lihat klarifikasinya. Ada Six of Coins, lalu ada Seven of Coins, The Lovers, dan Six of Cups, Page of Coins, The Lovers lagi muncul. Untuk tarot ini memang 2 kartu The Lovers-nya ya. Lalu ada Justice. Jadi di sini semesta pengen ngasih lihat, Tuhan ngasih lihat ke kamu kalau terkadang ya kita lupa kalau kita sendiri bisa tidak adil dengan orang yang kita kasihi. Kita menuntut sesuatu yang tidak ada dalam dirinya dia ya. Misalnya kamu berharap untuk dia, ibaratnya contohnya dia menjadi warna biru, sedangkan jiwanya dia adalah warna kuning. Kamu berharap dia mempunyai jiwa warna biru, nggak bisa, nggak akan pernah ketemu. Dan kamu berharap dia yang berubah menjadi warna seperti jiwa kamu juga nggak akan pernah bisa ya. So ini tentang penerimaan yang luar biasa memang ya, spiritualitas banget di sini. Untuk Pisces kali ini ya pembacaannya. Dan di the bottom of the deck-nya ada The Chariot atau energi Cancer ya. Pisces, kamu perlu banget untuk detach, perlu banget untuk tidak terikat dengan perasaan kamu ya. Karena kalau kamu masih terikat, berarti kamu masih terikat dengan masa lalu. Apa artinya saat kita terikat dengan apa yang di masa lalu? Artinya ya, kita hidup di masa lalu dan artinya kita tidak moving on. Kita hanya sedang menipu diri sendiri ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Dan Pisces ya, orang yang sempurna memang gak akan pernah ada ya, namun ya orang yang tepat untuk kamu itu ada, namun sempurna gak ada. Dan gimana tepatnya itu? Satu, dengan penerimaan memang, karena mau sekurang-kurang apapun orangnya ibaratnya, namun kalau kamu bisa menerima dia dengan luar biasa, dia menjadi orang yang tepat untuk kamu dan kamu menjadi orang yang tepat untuk dia. Karena kita sering, aku berharap aku dapat orang yang tepat ya, namun kitanya lupa apakah kita tepat untuk pasangannya kita. Oke. Ada You Are Pure Magic, lalu Turn Lemons into Lesson, dan Nourish Your Body with High Vibing Energy. Dan di the bottom of the deck-nya ada Surround Yourself with Your Soul Tribe. Seperti yang aku bilang tadi nah, Pisces ya, apapun yang terjadi bentuk keajaiban semesta dalam hidup kamu, hidup kita semua. Dan gimana cara pandang kamu tentang kehidupan ya, karena ubahlah lemons menjadi pembelajaran. Ibaratnya apa yang asam menjadi pembelajaran yang luar biasa. Dan ini saatnya untuk memberikan makanan yang sehat untuk diri kamu, yaitu dengan pemikiran yang sehat ya, dengan cara pandang yang menyehatkan, tidak lagi toksik ya. Dan kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang satu frekuensi sama kamu ya. Karena kalau kamu
berurusan dengan seseorang yang energinya masih belum nyampe energi kamu mungkin bisa ngerasa ego kamu sedikit naik ya, kamu ngerasa pride, kamu ngerasa bangga, namun ya justru bakal membuat kamu seperti aku bilang tadi, jalan di tempat, nggak maju ya, karena kamu sibuk ngelihat orangnya mah ada di posisi kamu dulu. So ya, jika memang orang lain itu belum nyampe ke sana, ya udah berarti memang belum waktunya. Kita fokus ke diri kamu aja, gitu. Nggak perlu ke orang lain, ya. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan waktunya kamu adalah tanggung jawabnya kamu, karmanya kamu, dharmanya kamu, ya. Oke, that's it, ya. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Untuk Pisces, jaga kesehatan ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Bye bye. See you in the next video.